Nah, kita akan menggunakan contoh ini lagi untuk menerapkan metode Runge-Kutta orde 2 yang tadi itu ya. Nah, kita akan mencari Y di 0,2 dulu ya. Kita akan cari Y di 0,2. Y di 0,2 itu adalah Y di 0 ditambah kita akan gunakan metode Runge-Kutta ya. Berarti ini adalah H per 2, H-nya itu 0,2 berarti F0 ditambah F1 ya. Nah, F0-nya kita hitung dulu, yaitu adalah F di 0, Y-nya itu 1 ya. Berarti ini adalah 0 min 1 per 2, yaitu adalah min setengah. Nah, F1-nya itu adalah ini ya. F di 0 ditambah P-nya 1 tadi ya kalau nggak salah ini. 0 ditambah H, H-nya 0,2, 1 ditambah 0,2 dikalikan F0. F0-nya itu min setengah. Nah, ini kita dapatkan berarti ini adalah F0,2, 1 dikurangin 0,1 berarti 0,9 nih. Dan ini adalah 0,2 dikurangin 0,9 dibagi 2, yaitu adalah minus 0,7 per 2 atau minus 0,35 ya. Nah, kita akan gunakan F0 dan F1 ini untuk menghitung Y di 0,2 ya, yaitu adalah 1 ditambah 0,1, F0-nya adalah min setengah, F1-nya adalah min 0,35 ya, dan hasilnya itu adalah 0,915. Nah, hasil ini akan sama jika Anda mencari solusi numerik dari PDB ini dengan menggunakan Dirichlet orde 2 ya. Karena metode Runge-Kutta orde 2 itu adalah cara lain untuk menghitung solusi ini dengan menggunakan Dirichlet orde 2 ya. Jadi, nah hasilnya tuh harusnya sama ya. Nah, sekarang untuk biar lebih lancar kita akan coba mencari Y 0,4 ya. Y 0,4 berarti Y di 0,2 ditambah 0,2 per 2 F0 ditambah F1. Tapi F0 F1-nya harus yang baru ya. Kita harus hitung lagi gitu. Nah, F0 itu adalah F di 0,2, Y di 0,2 itu adalah 0,915. Dan ini hasilnya adalah 0,2 dikurangi 0,915 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah minus 0,3575 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung F1 ya. Nah, F1 itu adalah F 0,2 ditambah PH, berarti P-nya 1, berarti 0,2, kemudian Y di 0,2, yaitu adalah 0,915, ditambah H, H-nya 0,2, dikalikan F0. F0-nya adalah ini, minus 0,3575 ya. Nah, hasilnya adalah ini adalah F0 di 0,4, 0,915 dikurangin 0,2 kali 0,3575 yaitu 0,8435 ya. Dan ini hasilnya adalah 0,4 dikurangi 0,8435 per 2 ya. Minus 0,22175 ya. Nah, sekarang kita siap untuk menghitung Y di 0,4, yaitu adalah 0,915 ditambah 0,2 per 2, dikalikan ini ya, min 0,35 dikurangi 0,22175. Ya, hasilnya adalah 0,857075 ya. Nah, jika Anda menghitung ini lagi-lagi dengan menggunakan Dirichlet orde 2, maka nilai yang Anda dapatkan ini pasti sama nih. Ya, karena metode Runge-Kutta orde 2 itu ada alternatif untuk menghitung metode Dirichlet orde 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah metode Runge-Kutta orde 4. Nah, sama seperti metode Runge-Kutta orde 2, metode Runge-Kutta orde 4 itu adalah alternatif dalam mencari solusi dengan menggunakan metode Dirichlet orde 4 ya. Oleh karena itu kita membutuhkan kalau orde 2 itu kita membutuhkan 2 buah fungsi evaluasi. Kalau orde 4 kita membutuhkan 4 buah fungsi evaluasi untuk menggantikan Y aksen T, Y double aksen T, Y triple aksen T, sama Y 4T ya. Yaitu adalah ini. Berarti kita pakai A, H, F0, ini pakai B ya. B, H, F1, kemudian C, H, F2, dan ini D, H, F3 ya. Jadi kita membutuhkan
4 buah fungsi evaluasi. Nah, caranya sama seperti metode Runge-Kutta orde 4, bagaimana mencari A, B, C, D-nya itu. Namun nggak akan saya bahas. Di sini saya akan langsung tulis hasilnya ya. Gitu. Jadi, metode Runge-Kutta orde 4 itu adalah hasilnya itu adalah ini. Ditambah, ini semuanya H per 6. Ini adalah, saya suka pakai K ya. Ini adalah 2K2 tambah 2K3 dan ini K4 ya. Dimana K1 itu adalah Ft, YT, K2 itu adalah ini, Ft plus H per 2, terus YT ditambah H per 2 dikalikan K1. Ya. K3 juga mirip seperti K2, H per 2, ini YT ditambah H per 2, tapi dikalikan K2 nih sekarang. Dan yang terakhir K4 itu adalah Ft ditambah H, kemudian ini YT ditambah H dikalikan K3 ya. Nah, ini semua saya substitusi ke sini ya. Dan untuk K3, K4 juga. Nah, ini adalah metode Runge-Kutta orde 4 ya. Nah, saya tidak akan ada contoh soal, namun intinya YT plus H yang Anda akan dapatkan dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 pasti sama dengan metode YT plus H yang Anda dapatkan dengan menggunakan metode Dirac-Teller orde 4. Nah, mungkin sekian pembahasan kita tentang PDB, tentang penyelesaian PDB secara numerik. Kita sudah membahas berbagai metode yang mulai dari metode Euler, metode trapesium, metode implicit Euler, metode Dirac-Teller, metode Runge-Kutta, dan ini adalah akhir dari kuliah kita. Habis ini udah nggak ada kuliah lagi, kita akan bertemu di mata kuliah selanjutnya di semester depan.